Halo adik-adik, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Masih bersama dengan Ibu Fitri dari SMP 1 Yosef Surabaya. Pada video ini merupakan bagian ketiga dari pembahasan kita tentang teorema Pythagoras. Nah, pada video yang ketiga ini kita akan membahas mengenai aplikasi dari teorema Pythagoras, khususnya dalam bangun datar, bangun ruang, dan juga bagaimana konsep atau teorema Pythagoras ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Nah, adik-adik, teorema Pythagoras ini adalah teorema yang sangat mendasar sekali. Artinya teorema ini digunakan mulai dari jenjang SD sampai dengan kalian kuliah, bahkan nanti kalau kalian bekerja dan berkaitan dengan teknik dan sebagainya ya, itu banyak sekali atau sering sekali kita menggunakan konsep dari teorema Pythagoras ini. Maka dalam matematika teorema ini menjadi teorema yang sangat sering digunakan. Nah, ini untuk menyelesaikan bidang datar, ini banyak sekali model atau contoh-contoh soal yang bisa diselesaikan. Nah, kita akan menyelesaikan soal yang pertama ya. Misalkan di sini untuk soal yang pertama, pada layang-layang ABCD, layang-layang ya, pada layang-layang ABCD, panjang BD itu adalah 16 cm. Sedangkan panjang AE itu adalah 6 cm. Nah, ini kalau kita lihat berarti panjang BD ini yang sebelah sini ya, seluruhnya ini dari sini ke sini adalah 16 cm. Berarti kalau dari BD 16 cm, berarti kalau dia layang-layang, berarti panjangnya di sini dengan panjangnya di sini pasti sama ya. Berarti di sini boleh ditulis di sini 8, di sini juga 8. Gitu kan, karena totalnya adalah 16. Sedangkan panjang AE itu 6 cm dan panjang EC adalah 15 cm. Gitu. Nah, hitunglah A yang pertama keliling layang-layang dan yang kedua adalah luas layang-layang. Oke, sekarang kita akan coba jawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang keliling layang-layang. Nah, kita tahu bahwa rumus keliling layang-layang berarti kita mencari panjang sisi terluar dari layang-layang ini. Berarti kita harus mencari panjang AD, DC, CB, dan kembali lagi BA. Ini keempat sisinya ini adalah keliling layang-layang, di mana panjangnya kalau dalam layang-layang berarti panjangnya sisi AD itu sama dengan panjang sisi AB. Sedangkan panjangnya sisi CD itu pasti sama dengan panjangnya sisi BC. Berarti boleh ditulis bahwa keliling layang-layang itu adalah 2 kali panjangnya AD, karena AD dan AB ya, dan 2 kali panjangnya CD, karena CD itu sama dengan BC. Nah, maka boleh ditulis seperti ini. Nah, karena di dalam soal ini belum diketahui panjangnya AD dan CD, maka langkah pertama kita harus mencari panjang AD dan CD ini dulu. Kita akan cari yang pertama, panjangnya AD terlebih dahulu. Nah, untuk mencari panjang AD itu kita harus melihat bahwa di sini diagonalnya ini selalu berpotongan tegak lurus ya kalau dalam layang-layang. Maka untuk mencari AD kita bisa menggunakan konsep Pythagoras karena di sini AED ini adalah segitiga siku-siku. Jadi karena dia adalah segitiga siku-siku, maka untuk mencari AD adalah sisi miring, berarti tinggal AE kuadrat ditambah dengan DE kuadrat, di mana AE-nya adalah 6 dan DE-nya 8. Nah, udah, maka kita tinggal menyelesaikan saja teorema Pythagoras ini, sehingga AD kuadrat itu ketemu 100. Maka AD saja akar dari 100 yaitu 10. Udah ketemu, berarti nilai AD ini adalah 10 cm. Berarti kalau ini 10 cm, berarti AB pun juga pasti 10 cm juga. Sekarang kita lanjutkan, kalau gitu sekarang AD ketemu, sekarang kita mencari CD-nya. Nah, untuk mencari CD, sama. CD ini kan bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras, tetapi segitiga yang harus diperhatikan berarti segitiga yang ini, ya kan? Segitiga yang saya arsir ini, yaitu segitiga DEC, dia siku-siku di sini. Berarti DC ini adalah sisi miringnya.
Maka karena dia sisi miring, untuk mencari itu CD kita menggunakan konsep Pitagoras, yang dicari adalah sisi miringnya. Berarti harus ditambah ya. Dua sisi siku-sikunya ditambah. Di mana DE kuadrat tambah EC kuadrat. DE-nya 8, EC-nya adalah 15. Berarti 8 kuadrat tambah 15 kuadrat, kalau dijumlahkan ketemu 289. Sehingga CD saja itu adalah akar dari 289. Maka kalau AD dan CD sudah ketemu, kita bisa mencari kelilingnya. Berarti AD, 2 kali AD dan 2 kali CD. Ketemulah 20 tambah 34, maka kelilingnya adalah 54 cm. Nah, ini adalah keliling layang-layang. Berikutnya pertanyaan yang B, kita diminta untuk mencari luas layang-layang. Nah, bagaimana mencari luas layang-layang? Nah, rumusnya luas layang-layang itu kan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Atau boleh juga diagonal 1 kali diagonal 2/2 juga boleh ya. Nah, di sini yang jadi diagonal adalah garis AC dan garis DB. Berarti luas layang-layang bisa ditulis setengah kali DB atau BD dan dikalikan dengan AC. Kita sudah tahu panjangnya BD itu adalah 16, di soal sudah diketahui. Sedangkan panjangnya AC berarti kan 6 ditambah 15. Udah, kita tinggal masukkan aja. Berarti luas layang-layang adalah 84 cm persegi. Nah, ini adalah contoh yang pertama dari penerapan Pitagoras dalam bidang datar. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini berbicara tentang trapesium ABCD. Nah, misalkan ada trapesium di mana diketahui panjang-panjangnya adalah AE. AE itu panjangnya 5. Berarti di sini 5 cm. Sedangkan panjang BC, BC itu berarti yang miring ini 20 cm. Sedangkan AD itu 13 cm. Dan CD 14 cm. Hitunglah luas trapesium ABCD. Nah, ada yang masih ingat rumusnya luas trapesium itu apa? Nah, harus diingat lagi ya konsep-konsep tentang bangun datar. Nah, luas trapesium itu adalah A plus B per 2 kali T. Apa A plus B ini? A plus B ini adalah jumlah dari sisi-sisi sejajar dari trapesium. Di sini sisi sejajarnya adalah sisi AB dan juga sisi CD. Maka kalau begitu rumus luas trapesium ini, kalau untuk gambar ini bisa ditulis sisi sejajarnya adalah AB dan CD. Berarti rumusnya adalah AB plus CD dibagi 2 kali tinggi. Tinggi trapesium itu adalah garis yang tegak lurus antara dua sisi sejajar tadi. Berarti di sini adalah garis DE. Ini adalah tingginya. Gitu ya. Nah, di sini yang belum diketahui untuk rumusnya luas trapesium ini adalah AB belum diketahui semua ya, karena yang diketahui baru AE, padahal yang mau dipakai adalah seluruh ruas garis dari A ke B ini. Kalau CD udah diketahui 14, DE tingginya juga belum diketahui, maka kita harus mencari panjang AB dan panjang DE terlebih dahulu, gitu ya. Nah, di sini kita akan nyari yang DE-nya dulu, tinggi trapesium ini. Dari mana kita mencari tinggi trapesium? Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan konsep Pitagoras. Mana segitiga yang bisa dipakai untuk mencari DE ini? Nah, berarti kan segitiga yang di sini nih. Segitiga DAE. Dia siku-siku di titik E di sini. Dia siku-sikunya ada di sini. Berarti kalau begitu, untuk mencari DE, kita menggunakan konsep Pitagoras, yaitu sisi siku-siku yang dicari. Berarti sisi miring dikurangi dengan AE. Ya, AD kuadrat dikurangi dengan AE kuadrat. Kita tinggal masukkan angkanya, 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, maka hasil pengurangannya adalah 144. DE saja berarti 12 cm. Nah, DE sudah ketemu, yaitu DE-nya adalah 12 cm. Nah, berikutnya kita akan mencari panjangnya AB. Nah, apakah bisa langsung dicari untuk semua panjangnya AB? Nah, untuk mencari panjang AB, ini kita AE udah diketahui, EB belum diketahui.
Tetapi kita bisa menarik garis di sini ya, yaitu garis dari sini ke sini. Kita buat garis bantu dulu. Dari C tegak lurus ke bawah sini. Nah, kita buat garis bantu di sini. Ini harus lurus ya. Maka di sini tegak lurus. Nah, ambil saja di sini misalkan titik F. Titik F di sini. Ya, ini sekali lagi saya ulang lagi biar garisnya lurus ya. Ini tarik garis lurus. Sorry ya, garisnya nggak bisa lurus nih. Anggap ini garis lurus. Nah, di sini adalah titik F. Maka kita harus mencari si FB-nya dulu. Nah, untuk CF-nya bagaimana? CF-nya kan panjangnya sama dengan DE, 12 juga. Berarti untuk mencari FB, kita menggunakan segitiga yang sebelah sini. Segitiga siku-siku yang sebelah sini nih. Nah, di mana FB-nya adalah sisi siku-siku. Berarti rumusnya harus dikurangi juga, yaitu CF atau FB kuadrat itu adalah BC kuadrat dikurangi dengan CF kuadrat. BC-nya 20, CF-nya 12. Kalau dikuadratkan dan dikurangi, ketemulah 256. Nah, akar dari 256 adalah 16. Maka di sini ketemulah nilainya FB yaitu 12. Nah, kalau FB sudah ketemu 12, maka berikutnya kita tinggal nyari AB seluruhnya. Berarti untuk panjangnya si EF ini kan sama dengan CD ya. Berarti di sini 14 juga. Maka total seluruhnya AE tambah EF ditambah FB. Berarti total semuanya panjangnya adalah 5 tambah 14 tambah 16. Ketemulah 35. Nah, kalau begitu AB sudah ketemu, CD sudah ketemu, DE juga sudah ketemu. Maka luas trapesium bisa dihitung. Kita masukkan nilai AB-nya 35, CD-nya 14, sedangkan DE-nya kan tadi kita sudah hitung, yaitu 12. Maka tinggal kita hitung 49 bagi 2 kali 12, maka ketemulah 294 cm persegi. Nah, ini adalah luas trapesium ABCD seperti yang dimaksud di soal. Oke, ini adalah contoh soal yang kedua. Sekarang kita beralih ke soal yang ketiga. Nah, bagaimana penerapan teorema Pythagoras ini di dalam bangun ruang? Nah, misalkan di sini ada bangun ruang yaitu balok A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana panjangnya AB 8, BC-nya 6, dan CG 12 cm. Tentukan panjang AC, AG, dan HO. Ya, kita cari satu persatu. Kita mulai dari cari panjangnya AC dulu. AC. Untuk mencari panjang AC berarti garis ini. Nah, kalau kita bicara tentang balok, AC ini disebut sebagai diagonal sisi untuk sisi alas. Nah, bagaimana untuk mencari diagonal sisi balok untuk sisi yang alas ini? Nah, di sini maka kita menggunakan segitiga ABC ini. Kira-kira kalian tahu nggak bentuk yang sesungguhnya dari segitiga ABC ini termasuk segitiga apa? Hati-hati ya, kalau di dalam bangun ruang, gambar yang terlihat di dalam bangun ruang ini belum tentu seperti bentuk yang aslinya. Misalkan seperti ABC ini. Kalau kita lihat segitiga ABC ini kalau digambar ya seperti segitiga sembarang aja. Tetapi kamu harus bisa membayangkan kalau ini alas terus ditarik garis diagonal seperti ini, maka ABC ini pasti membentuk segitiga siku-siku. Nah, titik siku-sikunya di mana? Berarti di sini titik siku-sikunya pasti di sudut yang di sini. Nah, dia siku-siku di sini. Maka kalau AC yang dicari, AB sudah diketahui 8, BC sudah diketahui 6, maka untuk mencari AC, kita bisa menggunakan konsep Pythagoras, di mana AC ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ABC. Udah, gampang. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, di mana AB-nya 8 dan BC-nya 6. Kita tinggal hitung, ketemulah AC kuadrat 100 dan akar dari 100 adalah 10. Sudah ketemu, berarti kalau gitu AC-nya adalah 10 cm. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, kita diminta untuk mencari AG, garis AG.
Kalau digambar berarti garis AK ini, nah ini namanya adalah diagonal ruangnya balok. Berarti dia memotong dari satu sudut ke sudut yang lain di dalam ruangnya balok. Nah, bagaimana cara mencari AK? Nah, untuk mencari AK ini kita bisa menggunakan segitiga ACG. Nah, kalian bisa membayangkan nggak segitiga ACG ini bentuknya termasuk segitiga apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Dia sebenarnya juga segitiga siku-siku. Di mana titik siku-sikunya? Titik siku-sikunya di titik C ini. Ya. Jadi, ACG ini adalah titik segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di titik C. Maka untuk mencari AG, itu rumusnya adalah pakai Pitagoras. Ya kan? Dia adalah sisi miring dari segitiga ACG. Nah, AG adalah sisi miring. Maka untuk mencari AG berarti AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. AC-nya tadi kita sudah hitung yaitu 10. Sedangkan CG itu sudah diketahui di soal 12. Berarti 10 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ketemulah hasil jumlahnya adalah 244. Nah, kalau AG saja tinggal ditarik akar 244. Nah, akar 244 ini kan bukan bilangan bulat ya. Maka untuk menghitungnya bisa disederhanakan. Cara menyederhanakan cari faktor dari 244. Di mana salah satu faktornya yang bisa diakar. Nah, di sini berarti 4 kali 61. 61 udah nggak bisa difaktorkan lagi. Maka ya udah, yang bisa difaktorkan adalah 4. 4 diakar, itu ketemu 2. Sedangkan 61 tetap akar 61. Maka AG adalah 2 akar 61. Nah, itu adalah panjang diagonal AG. Sekarang pertanyaan yang terakhir, berapa panjang HO? HO. Nah, bagaimana untuk mencari panjang HO? Berarti HO ini dari sini ke sini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama, kita coba menemukan sebuah segitiga bantu yang bisa mencari HO. Berarti di sini kita bisa menggunakan bantuan segitiga HDO. HDO ini, di mana HO-nya adalah sisi miring. Nah, segitiga HDO ini juga segitiga siku-siku, di mana titik siku-sikunya di sini, di titik D ini. Maka HO ini adalah sisi miring. Berarti, untuk mencari HO itu adalah HD kuadrat ditambah dengan DO kuadrat. Nah, DO, bagaimana panjang DO? DO di soal memang nggak diketahui. Tetapi panjangnya DO ini kan sama dengan panjangnya AC karena dia adalah sama-sama diagonal sisinya alas. Berarti DO ini panjangnya antara DO dengan yang OB ini kan sama panjang. Nah, DB itu sama dengan AC yaitu 10. Ya kan? Berarti DB juga 10. DO saja setengahnya DB, berarti setengahnya dari 10, berarti 5 cm. Maka di sini adalah 5 cm. 5 cm, sedangkan HD itu sama dengan CG ini. Berarti di sini adalah 12 gitu. Maka untuk mencari HO kita tinggal menggunakan rumus Pitagoras. Menggunakan rumus Pitagoras yaitu HO sama dengan HD kuadrat tambah DO kuadrat. Tinggal masukkan angkanya yaitu 144 tambah 25 169. Maka HO saja adalah akar 169 yaitu 13 cm. Nah, ini adalah contoh penerapan Pitagoras di dalam bangun ruang. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Bagaimana kalau Pitagoras ini diterapkan dalam penyelesaian masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan ini adalah soal tentang flying fox. Ya, ada soal Pak Amir akan membuat sebuah permainan flying fox dari seutas tali di mana satu ujungnya diikatkan pada sebuah pohon yang tingginya 12 meter. Jadi ada sebuah pohon, terus flying fox-nya itu diikatkan di ujungnya pohon ini, sedangkan ujung lain diikatkan di sebuah tiang, di mana pohonnya ini tingginya adalah 12 meter. Berarti yang sebelah sini, ini kita anggap 12 meter. Sedangkan tinggi tiangnya yang sebelah sini, ini tingginya adalah 2 meter. Jika jarak antara pohon dan tiang itu adalah 24 cm, berarti yang sebelah sini,
Berapa panjang tali minimal yang diperlukan untuk membuat flying fox? Berarti berapa yang di sini? Tali flying fox-nya itu kan yang di sini. Nah, supaya mempermudah, ini setiap titik-titik sudutnya saya beri huruf ya. Nah, misalkan di sini adalah titik A, B, C, dan D. Maka untuk mencari panjang tali berarti yang dicari adalah panjangnya CD. CD ini. Untuk mencari CD bagaimana? Nah, kita perlu membuat garis bantu, yaitu garis dari sini ke sini. Misalkan di sini saya kasih titik E, gitu ya. Maka untuk mencari CD, di sini kita bisa menemukan sebuah segitiga siku-siku, yaitu di sini. Dia pasti siku-siku kan? Nah, maka DEC ini adalah segitiga siku-siku yang CD-nya adalah sisi miring. Maka mudah aja untuk mencari CD, berarti CE kuadrat dikurangi dengan EC kuadrat. Nah, masalahnya CE-nya berapa? Padahal yang disoal kan yang diketahui DA. DA-nya 12 cm. DA ini ke sini, ini adalah 12 cm. Nah, CDE saja bisa dihitung dari DA dikurangi dengan yang sebelah sini. Nah, ini kan panjangnya sama dengan yang di sini, yaitu 2 cm. Maka dari sini sampai ke sini saja, berarti 12 dikurangi 2. Berarti yang di sini adalah 10 meter. Gitu. Maka panjangnya CE adalah 10 meter. Tinggal kita masukkan aja. CE-nya itu adalah 24, DE-nya adalah 10. Maka 24 kuadrat, 576 ditambah 100, ketemulah 676. CD saja akar dari 676. Kalau kita akarnya adalah 26. Maka panjang tali flying fox minimal yang diperlukan adalah 26 cm. Nah, ini salah satu penerapan dari teorema Pythagoras. Saya masih punya satu contoh soal lagi. Soal yang kelima. Dua buah pesawat sedang terbang melintas tepat di atas kapal. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya. Ada dua buah pesawat yang lagi melintas dan sekarang posisinya tepat dua-duanya di atasnya kapal. Di sini ada kapal. Sebuah radar berada 15 km dari posisi kapal menangkap posisi kedua pesawat itu pada jarak 17 km dan 25 km. Hitunglah perbedaan ketinggian pesawat tersebut. Oke, kita pahami soal ini. Dua pesawat ini tepat berada di atasnya kapal dengan ketinggian yang berbeda. Sebuah radar berada 15 km. Berarti 15 km itu jarak antara kapal dengan radar. Berarti yang di sini. Menangkap posisi kedua pesawat itu pada jarak 17 cm dan 25 km. Misalkan ini pesawat yang pertama, dia dihitung oleh radar nih jarak pesawat dengan radar itu 17 cm. Berarti panjangnya ini kita anggap 17 cm. Sedangkan pesawat yang kedua ditangkap oleh radar pada jarak 25 km. Berarti yang di sebelah sini garis DB ini adalah 25 km. Hitunglah perbedaan ketinggian pesawat tersebut. Mana yang ditanyakan? Berarti di sini yang ditanyakan adalah perbedaan ketinggian. Berarti garis dari titik C ke titik D ini. Nah, ini yang ditanyakan. Berapa panjangnya C ke D ini? Itu ya. Caranya bagaimana? Kalau kita mau mencari CD, bisa nggak pakai segitiga DCB? Nah, kita nggak tahu segitiga DCB ini segitiga apa bentuknya. Yang jelas dia kan segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang kesulitan kita menggunakan untuk mencari CD. Maka bagaimana? Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan segitiga siku-siku. Cari segitiga siku-sikunya. Nah, dia kan siku-sikunya di sini. Di sini kan sudut siku-siku. Maka kita punya dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC dan segitiga ABD. Ya, kita akan nyari panjangnya CD. Nah, untuk mencari CD, yang pertama kita mau mencari panjangnya CA dulu. Pakai segitiga ABC, ya, atau segitiga CAB, ya, segitiga CAB, segitiga yang pertama ini. Di mana CA ini adalah sisi siku-sikunya, ya. Berarti untuk mencari CA itu adalah CB kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat.
Berarti garis yang di sini dikurangi dengan yang di sini. Gitu. Berarti tinggal masukkan CB-nya 17, AB-nya 15. Kita tinggal hitung aja. Dikurangi ya, karena yang dicari adalah sisi siku-siku. Berarti 289 kurangi 225 adalah 64, sehingga ketemu CA-nya adalah akar 64, 8 km. Nah, berarti di sini sudah diketahui bahwa panjangnya adalah 8. Ini dari sini ke sini, 8 itu dari sini ke sini. Berikutnya, kita mau mencari panjangnya AD. Ya, sekarang kita nyari panjangnya DA atau AD. Berarti seluruh garis dari sini ke sini, seluruhnya. Nah, kita menggunakan segitiga siku-siku apa? Segitiga siku-siku mana yang bisa dipakai? Iya, jadi yang bisa dipakai adalah segitiga DAB, segitiga siku-siku yang luar, yang besar ini. Di mana DA-nya adalah sisi siku-siku, sisi miringnya adalah sisi DB. Maka untuk mencari DA adalah DB kuadrat dikurangi AB kuadrat. Masukkan, DB-nya udah diketahui 25, AB-nya 15. Maka 625 kurangi 225, 400, sehingga akar dari 400 adalah 20 km. Nah, jadi seluruhnya panjang dari D ke A ini adalah 20. Yang ditanyakan dari sini sampai ke sini. Berarti tinggal mengurangi aja kan. Berarti CD itu adalah DA dikurangi dengan CA. DA-nya adalah 20, CA-nya adalah 8. Maka ketemulah nilai CD atau perbedaan ketinggian kedua pesawat itu adalah 12 km. Nah, ini jawaban akhirnya. Oke adik-adik, sampai di sini untuk pembahasan kita mengenai aplikasi teorema Pythagoras dalam bidang datar, dalam ruang maupun di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal cerita. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kita akan bertemu pada video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu.